Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inul, NIM 212221065. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kriptografi klasik atau kuno bagian 2. Metode dengan menggunakan lebih dari satu kunci terdiri dari 3 bagian, yaitu blok, karakter, dan zigzag. Yang pertama itu sebelum kita ke blok itu, kita jelaskan dulu tentang kotak yang pertama ini, yaitu plain text. Plain text yaitu pesan sumber yang pertama dibuat oleh user, dapat dibaca oleh orang umumnya. Kotak yang kedua itu ciphertext, adalah bentuk setelah pesan dalam plain text telah diubah bentuknya menjadi lebih aman dan tidak dapat dibaca. Nah, sekarang kita pergi di metode yang pertama, itu blok. Blok membagi jumlah teks asli menjadi blok-blok yang ditentukan tergantung dari keinginan pengirim pesan. Contohnya itu plain textnya itu perhatikan rakyat kecil, kunci pertamanya itu merdeka, kunci keduanya Indonesia, dan kunci ketiganya itu putih merah. Plain text di atas akan dibagi menjadi 6 blok dengan masing-masing karakter terdiri dari 4 karakter. Karena blok yang ke-6 tidak mencukupi, maka ditambah dengan karakter X atau karakter lain yang ditentukan. Sekarang kita pergi ke blok yang pertama, yaitu per. Di sini ada kata per. Dan huruf yang pertama itu P. Kita cari di blok yang pertama, P. Nah, di sini ada P itu plain textnya, dan ciphertextnya itu O. Pergi ke huruf yang kedua itu E. Di blok yang ke-1 juga. Kita cari huruf E. Nah, E ini plain textnya, dan ciphertextnya itu K. Pergi ke huruf yang ketiga itu R. Masih di blok yang pertama. Nah, ini R. R itu plain textnya, dan ciphertextnya itu Q. Pergi ke huruf yang keempat, yaitu H. Masih di blok yang pertama. Nah, yang ini H. H itu plain textnya, dan ciphertextnya itu C. Sekarang kita pergi ke blok yang kedua. Di sini ada kata atik. Huruf pertama itu A. Kita pergi ke kunci yang kedua, cari huruf A. Nah, ini A. A itu plain textnya, dan ciphertextnya itu I. Kita pergi ke huruf yang kedua itu T. Masih di kunci yang kedua atau blok yang kedua. T. Nah, ini T. T itu plain textnya, dan ciphertextnya itu T juga. Yang ketiga itu I, masih di blok yang kedua. Nah, ini I itu plain text, dan ciphertextnya itu T. Mohon maaf, ciphertextnya itu C. Nah, kita pergi ke huruf yang keempat, itu ada K. Masih di blok yang kedua atau kunci yang kedua. Nah, ini K. K itu plain textnya, dan ciphertextnya itu G. Kita pergi ke blok yang ketiga. Di sini tertulis Andra. Nah, di sini tuh huruf pertamanya itu A. Kita pergi ke blok yang ketiga atau kunci ketiga, cari A. Ini A itu ciphertext. A itu plain textnya, dan ciphertextnya itu P. Dan huruf yang kedua itu N. Tetap di yang ketiga. Nah, ini N. N itu plain textnya, dan ciphertextnya itu G. Huruf ketiga itu R. Dan tetap di kunci yang ketiga. Nah, di sini ada R. R itu plain textnya, dan ciphertextnya itu Q. Tapi huruf yang keempat itu A. Lagi ya. Yang tadi juga ini A. A itu plain textnya, dan ciphertextnya itu P. Begitupun dengan blok-blok selanjutnya, blok keempat, blok 5, dan blok 6. Sama saja dengan blok yang ke-1, blok kedua, dan blok ketiga
di sini blok yang keempat itu kunci pertama, blok yang kelima itu kunci kedua, dan blok yang keenam itu kunci ketiga. Tapi caranya sama aja seperti yang tadi. Nah, di sini kita bacakan dulu hasilnya dari tiga kunci tadi. Di sini tuh ada O, K, Q, C, I, T, C, G, P, G, N, P, H, Y, M, T, G, E, D, C, D, X, X, X adalah ciptatext dari plaintext. Perhatikan rakyat kecil. Nah, kita pergi ke metode yang kedua, yaitu karakter. Karakter ialah metode yang menggunakan pendistribusian berkarakter. Contohnya yaitu plaintextnya perhatikan rakyat kecil. Kunci satunya merdeka, kunci duanya Indonesia, kunci tiganya putih merah. Dan metodenya itu karakter. Nah, seperti yang ini kita cari di seperti yang tadi ya. Ini perhatikan rakyat kecil. Nah, kita cari tuh huruf P di kunci yang pertama. Kunci yang pertama ya. Nah, sini cari P. Nah, ini P itu plaintextnya dan ciptatext-nya itu O. Dari sini kan di kolom yang kedua atau kotak yang kedua, kotak yang pertama, maaf. Dan kita cari E di kotak yang kedua. Kotak atau kunci yang kedua ya. Cari, nah ini E itu plaintextnya dan ciptatext-nya itu juga E. Dan di sini kita cari R di kunci ketiga. Nah, yang ini tadi itu R kan benar. Di sini yang ketiga itu R, kita cari di kunci yang ketiga. Ini cari R. Nah, ini R. R itu plaintextnya dan ciptatext-nya itu N. Nah, seperti yang tertulis di sini kan N. Terusnya pun begitu. Dan saya akan membacakan hasilnya. Dengan metode karakter maka O, E, N, B, I, Q, B, F, G, P, L, Q, P, H, Y, P, T, G, H, R, C, D adalah ciptatext dari plaintext. Perhatikan rakyat kecil. Nah, kita pergi ke metode yang ketiga, yaitu zigzag. Zigzag itu metode ini dengan menentukan ciptatext dari plaintext pada kunci 1 atau K1, kemudian mencari huruf yang sama dari hasil ciptatext K1 ke ciptatext K2 dan mengambil plaintext dari ciptatext K2 untuk selanjutnya mencari huruf yang sama. Hasil dari plaintext K2 dengan huruf ciptatext pada K3 dan plaintext pada ciptatext K3 tersebut yang diambil menjadi ciptatext akhir. Perhatikan contoh di bawah ini. Nah, ini plaintextnya itu. Perhatikan rakyat kecil. Kunci satunya merdeka, kunci duanya Indonesia, kunci tiganya putih merah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kita lihat saja yang ini ya. Perhatikan rakyat kecil sama aja kayak yang di atas. Kita cari tuh. Yang pertama itu P. Kita cari di kunci yang pertama. Nah, ini P itu plaintextnya dan ciptatext-nya itu O. Kemudian kita cari di kunci yang kedua huruf O. O ini sebagai ciptatext-nya dan plaintext-nya itu D.
huruf D. Nah, di sini ciptateksnya itu D dan plain text-nya itu I. Maaf, L. Nah, seperti yang di sini itu L. Yang kedua itu E. Saya sini E. Nah, ini. E itu sebagai plain text-nya dan ciptateksnya itu K. Kita cari di kunci yang kedua huruf K. Ini K. K itu ciptateksnya, dan plain text-nya itu N. Kemudian kita cari di kunci yang ketiga huruf N. Nah, ini N itu ciptateksnya dan plain text-nya itu R. Seperti yang tercari sini ya. Dan kita pikir huruf yang ketiga yaitu R. Sini R. R itu plain text-nya dan ciptateksnya itu Q. Nah, kita cari di kunci yang kedua itu huruf Q. Nah, ini Q. Q itu sebagai ciptateksnya dan plain text-nya itu R. Dan kita cari di kolom yang di kunci yang ketiga itu huruf R. Nah, yang ini. R itu ciptateksnya dan plain text-nya itu H. Nah, H huruf terakhirnya seperti yang tertera di sini ya. Tuh. Maka ciptateksnya adalah ciptateks dari keseluruhannya itu L, R, H, D, A, C, O, Q, A, S, H, A, Q, Y, A, C, Q, R, U, O, I. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Walaupun ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kita ini sama manusia, jadi tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.